Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Mei Aulia. Ayo semangat belajar, karena belajar bahasa Indonesia itu menyenangkan. Selamat pagi anak-anak, semoga hari ini semua sehat ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Hari ini kita akan belajar tentang contoh teks eksposisi. 1. Contoh teks eksposisi tentang COVID-19. Tesis. Pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi COVID-19. Namun, orang yang pernah terinfeksi COVID-19 harus menunggu paling tidak 3 bulan untuk bisa mendapatkan vaksin. Hal tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Argumen. Praktisi kesehatan, Dr. Andi Khomeini Takdir, mengatakan pertimbangan jangka waktu 3 bulan agar memastikan penyintas COVID-19 bisa sembuh total, sehingga pemberian vaksin bila dilakukan dengan aman. Antibodi seseorang pasca terinfeksi juga bisa bertahan 3 bulan. Meski ada juga yang antibodinya sudah turun sebelum 3 bulan. Reiterasi. Oleh sebab itu, demi keamanan sebaiknya penyintas menunggu 3 bulan untuk mendapatkan vaksinasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan saran tenaga kesehatan. 2. Contoh teks eksposisi tentang narkoba. Berjudul Semakin Mudah Mendapatkan Narkoba. Pernyataan pendapat, tesis. Dewasa kini semua orang sudah bisa mengakses segala informasi dan komunikasi dengan mudah. Hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet, maka semua kehidupan yang ada di dunia bisa diakses. Hal tersebut sayangnya juga berlaku untuk narkotika dan obat-obatan. Narkoba semakin mudah saja dibeli dan didapatkan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Argumentasi. Menurut sebuah penelitian, narkoba bahkan sudah mulai merambah ke anak-anak sekolah dasar. Sungguh memprihatinkan sekali generasi muda kita saat ini. Fenomena ini terjadi bisa saja karena kurangnya pengawasan yang diberikan orang tua terhadap lingkungan anaknya. Di samping itu, sebagian besar anak sekolah dasar zaman sekarang sudah mempunyai handphone sehingga bisa dengan mudah mengakses dunia luar. Penegasan ulang, kasus peredaran narkoba tidak akan bisa berhenti sebelum akarnya dibasmi terlebih dahulu. Kasus ini bisa saja berkembang pesat di lingkungan sekitar kita. Tentu sangat disayangkan jika narkoba dapat menjarah anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, harusnya hukum bisa lebih tegas lagi kepada para pelaku kasus narkoba yang sudah ditangkap, agar mereka jera dan tidak bermunculan lagi oknum-oknum selanjutnya. Bagaimana anak-anak, apakah sudah jelas tentang contoh-contoh teks eksposisi? Jadi teks eksposisi adalah teks yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya. Oh iya, bagi anak-anak yang belum subscribe silakan subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Contoh berikutnya yaitu, dampak kabut asap bagi masyarakat. Pernyataan pendapat, tesis. Bencana kabut asap dapat menimbulkan dampak yang berbahaya baik bagi kesehatan maupun ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat memicu ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak. Argumentasi. Kabut asap dapat menimbulkan bakteri berbahaya yang bisa saja terhirup oleh manusia dan menyebabkan penyakit pernafasan seperti ISPA. Bahkan penyakit pernafasan dapat berujung kematian dan membuat ruang rumah sakit penuh karena orang-orang yang terdampak. Kemudian aktivitas sehari-hari masyarakat juga akan terganggu. Akibat jarak pandang yang terbatas hanya 5 meter, mereka akan kesulitan berkegiatan. Hal ini akan mengganggu proses perekonomian mereka. Penegasan ulang. Jadi bencana kabut asap ini akan sangat berdampak negatif bagi warga. Selain mengganggu kesehatan juga dapat mengganggu proses perekonomian masyarakat.
Contoh berikutnya yaitu pisang dan manfaatnya untuk kesehatan. Pernyataan pendapat, tesis. Pisang adalah buah yang berbentuk lonjong panjang meruncing pada ujungnya dengan warna kuning terang. Buah pisang mengandung banyak khasiat sehingga sangat baik bagi kesehatan manusia. Kandungan vitamin dan mineral dalam buah pisang diantaranya vitamin A, B6, B, C, fosfor, kalium, magnesium, besi, kalsium, dan karbohidrat. Selain buahnya, ternyata daun, jantung, kulit, hati, dan bonggol pisang juga memiliki manfaat untuk kesehatan. Argumentasi. Masyarakat di pedesaan biasanya memanfaatkan jantung pisang yang sudah dipotong dari pohonnya untuk dimasak. Ini merupakan kebiasaan turun-temurun. Jantung pohon pisang ternyata mengandung kandungan flavonoid yang dapat menangkal radikal bebas pemicu kanker. Di dalamnya terdapat kandungan zat besi, mineral, fosfor, serat, protein, vitamin B1 dan C. Kandungan tersebut juga bermanfaat untuk mencegah stroke, diabetes, gondok, anemia, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol. Sementara itu, daun pisang mengandung zat polifenol yang bisa berperan sebagai antioksidan. Kandungan antioksidan bisa berfungsi menangkal radikal bebas. Biasanya masyarakat memanfaatkan daun pisang sebagai alat pembungkus makanan seperti tempe. Hal tersebut akan membuat makanan yang dibungkus daun pisang dapat ikut menyerap kandungan yang ada di dalamnya. Penegasan ulang, baik dengan mengonsumsi buahnya secara langsung maupun dengan melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Ternyata pisang memiliki segudang manfaat untuk kesehatan kita. Dengan mengetahui aneka ragam manfaat buah pisang dan cara pengolahannya, masyarakat dapat memanfaatkannya dengan efektif baik untuk keperluan pribadi maupun untuk ladang usaha. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi memiliki struktur dan kaidah kebahasaan tertentu. Pemahaman struktur dan kaidahnya itu sangat penting agar kita bisa membedakan teks eksposisi dengan jenis teks lain, yaitu tesis, yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Argumen bersifat menguatkan fakta yang ada di dalam teks. Penegasan ulang, sebagai perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering pula disebut penutup atau simpulan. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham dengan materi hari ini? Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.